Ada yang beda dengan gyozaku kali ini dengan yang dijual-jual di luar sana. Yaitu isiannya tetap ayam, tapi aku mix sama tahu dan wortel. Dan kali ini gyozaku juga nggak dicocol pakai saus, melainkan disiram pakai kaldu ayam yang seger bener. Untuk bahan-bahannya semua aku tulis di video biar nggak bingung ya. Gas yuk, kita recook. Mula-mula kita bejek-bejek tahunya dulu. Setelah halus aku mau gongseng bentar di atas teflon biar airnya sedikit berkurang. Penggunaan tahu ini di adonan gyoza fungsinya untuk memberikan rasa masam untuk gantinya cuka. Tapi kalau kalian gak suka bisa di skip ya. Sisihkan dulu biarin dingin, lanjut kita proses si daging ayamnya. Di sini aku pakai daging ayam bagian paha 1/4 kilo aja. Untuk dagingnya aku mau chopper, dan khusus untuk kulit dan tulangnya kita gunakan untuk buat kuah kaldunya nanti. Untuk perbumbuannya aku pakai yang simple banget. Aku cuma pakai 2 sendok bawang goreng, 1 batang daun bawang, 2 bungkus masako, 1 bungkus ladaku merica bubuk, dan 1 bungkus desaku bawang putih bubuk. Karena gyozaku kali ini daging ayam mix sayur, akhirnya aku pakai wortel. Cara ini bisa digunakan untuk menyiasati emak-emak yang punya anak gak doyan sayur ya. Tapi alhamdulillah banget bocilku gak pernah rewel soal makanan. Apapun yang ibunya masak, haplah dia gak pernah komentar. Tambahin 1 bungkus saus tiram, tambahin air, lalu kita chopper. Kita choppernya nggak perlu terlalu halus ya, biar tekstur gyoza kita makin mantul. Kita pindahin dulu isiannya ke baskom. Kita masuk ke tahap pengadonan. Di sini aku cuma campur pakai 3 sendok tepung maizena dan 4 sendok tepung terigu. Jika nggak ada tepung maizena, jangan bingung, cuma pakai tepung terigu aja juga nggak apa-apa. Kita masukin si tahunya, kita tambahin minyak wijen kurang lebih 1 sendok makan aja. Jika nggak ada minyak wijen, kalian bisa skip ya. Hasilnya tetap enak kok teman-teman. Next, kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Untuk teksturnya memang sedikit lembek seperti yang aku tunjukin di video ya. Lanjut, kita keluarin kulit gyoza yang udah kita buat kemarin. Ini sebenarnya aku sedikit was-was ya, karena ini udah kemungkinan 2 harian di dalam kulkas. Tapi ternyata kulitnya makin cantik teman-teman. Dia cenderung lembab, tapi tetap elastis dan tetap gak lengket satu sama lain. Kita sedikit melar-melarin si kulitnya karena aku mau bikin gyoza yang cenderung bentuknya agak lonjong. Pelan-pelan aja ya teman-teman, sabar, karena proses ini memang butuh waktu dan kesabaran ekstra. Kali ini juga durasi video ini cukup panjang ya, lebih dari 5 menit. Kalian jangan bosen ya nontonnya. Oke, kita kembali ke gyozanya. Kita isi kulitnya pakai 1 sendok adonan aja, jangan penuh-penuh. Kita rekatkan ujungnya perlahan seperti yang aku tunjukin di video. Cubit-cubit perlahan sampai kita dapat bentuk yang kita inginkan. Jika tekstur kulit cenderung kering, kalian bisa olesi tepiannya kulit pakai sedikit air biasa. Setelah benar-benar rapat kayak gini, jika mau disimpan, kalian olesi bagian bawahnya pakai tepung maizena biar gak nempel ya. Lakukan cara ini sampai kulit benar-benar habis. Aku ulangi prosesnya sekali lagi biar kalian makin paham ya. Dan untuk 3 kulit terakhir aku bentuk gemoy kayak gini, lucu banget. Dan karena isiannya masih banyak, aku mau masukin ke freezer, mau aku bikin martabak di esok hari. Tara, jadinya sebanyak ini kan. Auta bakal puas ngemil nanti malam. Lanjut, kita siapin teflon, kita kasih sedikit minyak goreng. Kita nyalain kompornya pakai api yang paling terkecil. Lanjut, kita tata gyozanya serapi mungkin. Kita siram pakai air biasa kurang lebih sampai menutup sebagian gyozanya ya. Kita tutup dan kita biarin sampai matang. Masya Allah harumnya. Ini kurang lebih aku udah masak sekitar 8 menitan ya. Hasilnya sesuai banget seperti yang aku inginkan. Hasilnya juga ngeset banget, kokoh banget. Apalagi aromanya bikin lapar. Ini sebenarnya dicocol pakai saus sambal langsung aja udah enak. Tapi aku kali ini bener-bener pingin makan pakai kuah anget dan seger. Kuahnya simple banget tapi aroma dan rasanya nggak bakal kalian bisa lupain. Di sini aku cuma pakai 2 siung bawang putih cincang. Aku tambahin pakai kulit ayam dan tulangan tadi. Setelah itu kita gambiur pakai air, kita tambahin sedikit masako dan sedikit micin. Udah deh, biarin mendidih, biarin si tulangannya itu mateng, dan kuah kaldu kita sudah jadi. Jika kalian mau rebus pertulangannya terlebih dahulu, it's okay, nggak apa-apa. Akhirnya tiba di bagian yang aku suka banget, mari kita nyemil. Kita ambil gyozanya 4 aja, nggak usah banyak-banyak, nanti yang di belakang nggak kebagian.
Kita siram pakai kuahnya yang seger dan ngaldu banget, mumpung masih panas. Kita taburi pakai bawang goreng biar makin harum. Kalau kalian suka pedas, kalian bisa pakai irisan cabai rawit atau ngulek sambal sendiri ya. Sumpah ini seger, enak banget. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Happy cooking. See you, bye-bye.